Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Munasib selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok. Anggota kelompok kami terdiri dari Novidian Saputri, Sarah Nur Najmi, Alifah Kayana, Afza Avandra, Rosana Aulia, Danila Amanda, Salma Fadila, Felisa Putri, Safela Vista, Sabrina Firda, Maria Tri, Muhammad Reza, Selin Regina, dan Rakesa Nazura. Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai wawasan geopolitik Indonesia. Kita harus mengetahui dulu mengenai konsepsi geopolitik agar kita bisa mengetahui apa itu geopolitik. Apa itu ilmu geopolitik? Ilmu geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi, sedangkan politik mempunyai pengertian kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Terdapat dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu. Artinya, geopolitik memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia pertama kali dipopulerkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang PUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan pidato tersebut, berdasarkan geopolitik, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak di antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dan tanah air tersebut yang membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Selanjutnya, pengertian konsep geopolitik sebagai ideologi. Geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara adalah hendak mewujudkan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan kebangsaan. Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satunya adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori geopolitik. Perkembangan teori geopolitik. Istilah geopolitik semula sebagai ilmu bumi politik, kemudian berkembang menjadi pengetahuan yang berhubungan dengan ciri khas negara yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam suatu negara untuk membangun dan membina negaranya. Seiring perkembangan zaman, teori geopolitik kemudian berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu mengacu pada geopolitik. Dengan wawasan nasional suatu negara, kita dapat mempelajari kemana arah perkembangan suatu negara. Berikut merupakan pandangan para ahli geopolitik. Pertama, yaitu Friedrich Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904 tentang teori Darwinisme sosial. Dalam teorinya, bahwa bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif. Kemudian ada Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1949 mengenai teori panregional. Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya wilayah dapat dibagi atas 4 kawasan benua atau panregion dan dipimpin oleh negara unggul. Selanjutnya yaitu Halford Mackinder pada tahun 1861 sampai 1947 tentang teori daerah jantung atau dikenal pula sebagai wawasan benua. Ia berpendapat bahwa barang siapa menguasai daerah jantung atau heartland, yaitu benua di dunia seperti benua Eropa dan benua Asia, akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan akhirnya akan menjadi penguasa dunia. Pandangan para ahli geopolitik yang selanjutnya adalah Walter pada tahun 1554 sampai 1618
dan Alfred pada tahun 1840 sampai 1914. Mereka berdua adalah pencetus teori kekuatan maritim bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan Belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan. Walter mengatakan bahwa yang dapat menguasai laut maka akan menguasai perdagangan dunia dan kekayaan dunia, dan pada akhirnya akan menguasai dunia. Oleh karena itu, harus menguasai armada laut. Alfred mengatakan bahwa sumber daya alam yang ada di laut sangat berguna untuk kehidupan, maka harus memiliki armada laut yang kuat untuk menjaganya. Selanjutnya ada Nicholas pada tahun 1893 sampai 1943. Beliau merupakan pencetus teori daerah batas atau Rimland Theory yang dipengaruhi oleh Mackinder dan Haushofer dalam pembagian daerah. Karena ia adalah bangsa Belanda yang pada dasarnya merupakan bangsa maritim, maka penguasaan daerah jantung harus ada akses ke laut dan menguasai pantai sepanjang Eurasia. Dalam teorinya tersirat bahwa 1. Dunia terbagi menjadi 4, yaitu daerah jantung atau heartland, bulan sabit dalam atau rimland, bulan sabit luar, dan dunia baru atau benua Amerika. 2. Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia. 3. Daerah bulan sabit dalam atau rimland akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam politik dunia daripada daerah jantung atau heartland. 4. Wilayah Amerika menjadi paling ideal untuk negara terkuat. Dan pandangan ahli geopolitik yang terakhir ada Giulio pada tahun 1869 sampai 1930 dan William Michel pada tahun 1879 sampai 1936. Kedua tokoh ini mencita-citakan berdirinya Angkatan Udara pada awal abad ke-20. Dalam teorinya, mereka mengatakan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan, serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara. Setelah tadi kita mempelajari geopolitik Indonesia, bahwa untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia diperlukan adanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan salah satu bentuk wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yakni kata wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas bahasa Jawa dengan akhiran an yang berarti cara pandang. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara yang berarti bangsa yang dihubungkan oleh laut. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menganut asas archipelago yang menyatakan bahwa wilayah negara Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air yang disebut sebagai negara kepulauan. Sedangkan secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena dapat menjadi motivasi, dorongan, dan pedoman untuk menentukan kebijakan atau keputusan di Indonesia. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa tokoh dan lembaga. Menurut naskah Lemhanas, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, Ketua Program S2 PKN UI, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Hasnan Habib,
yaitu kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Selanjutnya, ajaran dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan merupakan suatu wawasan nasional atau wawasan Nusantara. Yang kedua, landasan ideal, Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan ideal dan dasar negara sesuai dengan apa yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Sudah seharusnya dan sewajarnya kalau Pancasila menjadi landasan ideal wawasan Nusantara. Yang ketiga, landasan konstitusional atau UUD 1945. UUD 1945 seharusnya dan sewajarnya menjadi landasan konstitusional wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk slide selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yang kedua ada tujuan wawasan Nusantara keluar. Untuk yang pertama, tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yaitu terwujudnya kesatuan aspek kehidupan nasional. Dan di dalamnya terdapat dua aspek. Yang pertama merupakan aspek alamiah yang meliputi tiga hal atau biasa disebut trigatra. Yang pertama ada gatra kondisi geografis, yang kedua ada gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Untuk yang kedua yaitu ada aspek sosial yang terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama adalah gatra ideologi, yang kedua adalah gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial, dan yang kelima adalah gatra pertahanan dan keamanan. Untuk yang nomor 2 tadi, tujuan wawasan Nusantara keluar, artinya yaitu ikut serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia di dunia. Slide selanjutnya membahas keunikan wilayah di Indonesia. Terdapat 10 keunikan. Yang pertama, bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Yang kedua, luas wilayahnya 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita merupakan negara yang terdiri dari 2/3 lautan. Yang ketiga, jarak utara sampai dengan selatan 1.888 km dan jarak timur ke barat sebesar 5.110 km. Keempat, terletak di antara dua benua dan dua samudera. Yang kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keenam, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Yang ketujuh, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Yang kedelapan, berada pada 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 1500 bujur timur sampai 1410 bujur timur. Yang kesembilan, wilayah yang subur dan habitable. Yang ke-10 atau yang terakhir, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara dalam pengimplementasiannya mengandung 3 unsur utama. Yang pertama adalah pokok, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah tata laku. Sebagai wadah, wawasan Nusantara berarti mengandung batasan-batasan dalam ruang lingkup hidup tertentu. Kemudian dari segi isi, wawasan Nusantara harus memuat cita-cita bangsa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari segi unsur tata laku, wawasan Nusantara akan melingkupi 2 cangkupan tata laku secara batiniah dan tata laku secara lahiriah. Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif masyarakat Indonesia ke dalam 2 komponen dasar, yaitu cita-cita dan yang kedua adalah asas. Cita-cita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun untuk asas bersifat manunggal, menyeluruh, dan memadukan keserasian antara seluruh komponen bangsa sehingga tercipta kehidupan nasional yang berkesinambungan.
Aspek kehidupan nasional tertuang dalam 6 asas, yaitu yang pertama, satu kesatuan wilayah, yang kedua, satu kesatuan politik, yang ketiga, satu kesatuan sosial budaya, yang keempat, satu kesatuan ekonomi, yang kelima, satu kesatuan pertahanan keamanan, dan yang terakhir adalah pemerataan pembangunan. Selanjutnya adalah wawasan Nusantara sebagai tata laku. Wawasan Nusantara sebagai tata laku menjiwai dua komponen utama, yaitu tata laku lahiriah dan tata laku batiniah. Tata laku lahiriah berarti wawasan Nusantara tercermin dalam setiap tata pelaksanaan, tata perencanaan maupun tata pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga dapat melahirkan ketahanan nasional yang utuh. Kemudian, tata laku batiniah berarti wawasan Nusantara tercermin sebagai landasan falsafah dan mental seluruh bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai unsur wadah mencukupi yang pertama batas dan wilayah, kemudian yang kedua adalah sebagai tata kelengkapan organisasi, dan yang ketiga sebagai tata susunan organisasi. Dalam batas dan wujud wilayah, Indonesia mempercayai bahwa Nusantara merupakan satu kesatuan yang utuh dengan berlandaskan asas negara kepulauan. Dalam hal ini, wawasan Nusantara nantinya akan membawa dua arti. Pertama, arti ke dalam, dan yang kedua, arti keluar. Arti ke dalam menyadarkan bahwa fakta Indonesia merupakan negara kepulauan. Dengan demikian, antara kepulauan, pulau-pulaunya, dan laut merupakan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya adalah pengertian wawasan Nusantara keluar. Wawasan Nusantara keluar menyadarkan fakta bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Dengan demikian, Indonesia merupakan wilayah persilangan yang tentunya membawakan faktor-faktor atau dampak-dampak bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakatnya. Tata susunan pokok atau inti organisasi. Tata susunan pokok inti organisasi Negara Republik Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa poin yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem berbasis negara hukum. Dengan demikian, seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan konstitusional dan tidak memihak pada kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan, anggota DPR berkontribusi sebagai anggota MPR. Kemudian selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi yang baik akan mewujudkan tujuan nasional. Adapun tata kelengkapan organisasi yang harus dimiliki yaitu yang pertama adalah adanya kesadaran berpolitik dan kesadaran berbangsa. Kesadaran ini harus dibina oleh seluruh masyarakat, partai politik, seluruh golongan, dan seluruh aspek pemerintahan. Yang selanjutnya adalah tercukupinya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mendorong demokrasi. Lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti lembaga masyarakat desa, lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya harus dapat menjadi media efektif untuk menyalurkan demokrasi Pancasila sehingga mewujudkan ketertiban nasional. Yang selanjutnya adalah implementasi konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional, sehingga wawasan Nusantara dapat disebut juga sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Implementasi konsepsi wawasan Nusantara dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. A. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional, harus dilakukan usaha nyata yang disebut pembangunan nasional. Dalam hal ini, wawasan Nusantara merupakan pola pikir sekaligus pola tindak dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Oleh karena itu, di dalam GBHN, wawasan Nusantara ditetapkan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara digunakan sebagai wawasan pembangunan nasional. Implementasinya pada pola dasar bangsa nasional atau GBHN. B. Wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah. Asas Nusantara juga menetapkan batas-batas wilayah Nusantara atau batas negara kepulauan. Dengan demikian, wawasan Nusantara digunakan sebagai wawasan wilayah. Implementasinya pada hukum laut PBB Archipelagic State. C. Wawasan Nusantara sebagai wawasan hukum nasional. Tata kehidupan berbangsa dan bernegara harus dituangkan ke dalam hukum nasional. Dengan demikian, di wilayah Nusantara terdapat satu hukum nasional yang mengayomi seluruh warga negara, bangsa, dan pemerintah penyelenggara negara yang didasarkan pada pola pikir wawasan Nusantara. Di dalam konteks ini, wawasan Nusantara digunakan sebagai wawasan hukum nasional. Implementasinya adalah pada ketahanan nasional. D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan HANKAM. Untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia, perlu disusun sistem pertahanan dan keamanan negara yang berpola pikir wawasan Nusantara. Dalam konteks ini, wawasan Nusantara digunakan sebagai wawasan HANKAM. Implementasinya adalah pada SIS HANKAM. Dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan Nusantara berfungsi sebagai berikut. A. Wawasan Nusantara dijadikan pegangan dalam menentukan sikap dan tindakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan suatu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Seperti 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Mencegah masuknya paham atau ideologi yang dapat mempengaruhi cara berpikir dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah pantasnya waspada akan ideologi lain yang masuk ke Indonesia atau bahkan mengancam ideologi Pancasila. Karena kita semua sepakat bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Waspadai lagi bahwa pada era globalisasi, komunikasi melalui berbagai media berjalan makin intensif dan cepat. Komunikasi langsung antar bangsa juga terjadi melalui berbagai aktivitas kerjasama. Hal tersebut akan membawa pengaruh kepada kondisi bangsa. Menumbuhkan budaya kelautan di kalangan generasi muda. Kehidupan penduduk Indonesia umumnya berorientasi di darat dan hanya sedikit yang mencari kehidupan di laut. Padahal 2/3 wilayah Nusantara berupa perairan dan potensi kehidupan di darat dipastikan akan terus berkurang, sehingga suatu saat tidak dapat memenuhi kebutuhan mayoritas rakyat Indonesia. Menumbuhkan budaya toleransi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan itu merupakan kekayaan sekaligus sebagai sumber kerawanan. Masalah SARA merupakan masalah yang sangat peka. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun warga negara, pejabat negara, maupun lembaga negara yang berada di atas hukum nasional. Pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional pada hakikatnya untuk menciptakan kemakmuran dan ketenangan. Sumber-sumber perekonomian harus dikelola sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada penguasaan atau dominasi sumber-sumber perekonomian oleh perseorangan atau suatu kelompok masyarakat. Yang selanjutnya, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan birokrasi harus benar-benar berfungsi melayani sekaligus mengayomi masyarakat. Usaha menciptakan pemerintah dan
Birokrasi yang bersih dan berwibawa harus sungguh-sungguh ditangani. Konsep abdi negara, abdi masyarakat harus benar-benar ditanamkan, dihayati dan diamalkan. Abdi negara, abdi masyarakat pada hakikatnya adalah pelayan negara. Adapun konflik implementasi wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan oleh perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara kedua negara, yaitu lebih tepatnya warga desa Haumeni-Ana dan warga Pasabe. Pemerintah Indonesia ataupun Timor Leste harus bekerja sama untuk menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi, baru dua negara mulai bertindak. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antar kedua negara menjadi pemicu perpecahan. Namun, pendekatan pembangunan nasional berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Bersangkutan dengan wawasan Nusantara yang memiliki fungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan, sehingga dapat mengambil kebijakan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.